Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jelang Hari Raya Idul Adha, nyaris seluruh bahan pangan harganya kompak naik. Polisi tetapkan tersangka baru dalam kasus pengeroyokan bos rental yang berujung kematian di Pati. Terlibat perkelahian di jembatan penyeberangan Jalan Tol Semarang-Demak. Sejumlah pelajar SMP Negeri 1 Demak menangis di pangkuan orang tua dan guru. Polisi tetapkan tersangka baru dalam kasus pengeroyokan bos rental yang berujung kematian di Pati. Kini total tersangka ada 3 orang. Sementara itu, 3 korban pengeroyokan masih dirawat di rumah sakit. 2 diantaranya akan jalani operasi. Kasus main hakim sendiri yang dilakukan warga desa Sumber Soko Pati hingga menewaskan bos rental mobil asal Jakarta terus berjalan. Polisi menetapkan Aris, orang yang meminjam mobil rental dari rekannya yang mencuri. Ia jadi tersangka karena ikut menganiaya dengan Linda, salah satu korban memakai sepeda motor. Meski telah menetapkan 3 tersangka, polisi menyebut masih ada potensi ada tersangka lain. Sampai saat ini pihaknya telah memeriksa 19 saksi. Perannya adalah yang bersangkutan melindas korban dengan roda 2 mengenai lengan kanan dada sampai lengan kiri, kemudian juga memukul korban. Terkait tentang tersangka ini tidak menutup kemungkinan bisa bertambah. Ya, sementara yang sudah diamankan adalah 3. Sebelumnya polisi menetapkan 2 tersangka lain yang mengadang mobil dan menghajar para korban dengan batu. Ketiganya dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara terkait kasus penggelapan mobil rental juga akan didalami. Sejumlah karangan bunga berjejer di halaman Mapolresta Pati. Hal ini dilakukan paguyuban jasa rental mobil se-Indonesia untuk mengungkapkan rasa duka atas meninggalnya rekan mereka, Burhanis, yang menjadi korban amukan massa di desa Sumber Soko. Mereka mendorong polisi untuk menindak seluruh pelaku yang terlibat dalam aksi main hakim sendiri. Untuk mensupport atau mendukung pihak Polresta Pati terkait dengan penegakan hukum atau menindak tegas oknum-oknum yang telah melakukan main hakim sendiri. Sementara itu, 3 rekan bos rental yang terluka dalam pengeroyokan di desa Sumber Soko masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo. 2 korban harus dioperasi karena mengalami patah tulang. Sementara seorang korban lainnya kini dalam tahap pemulihan setelah melewati masa kritis. Meski bisa diajak berkomunikasi, korban masih trauma dengan penganiayaan yang ia alami. Cuma memang yang satu itu kurang kooperatif ya, mungkin masih trauma ketika dikeroyok itu sehingga diam. Kalau ditanya petugas menjawab, tapi kalau tidak diam, tapi bagus. Pak ya. Mungkin ada sedikit Pak, mungkin dari kondisi luka-luka dan seperti apa? Bisa secara umum aja Pak mungkin. Secara umum kondisinya baik. Ya, yang 2 hari ini program operasi. Sebelumnya korban tewas. Bos rental mobil asal Jakarta hendak mengambil kendaraannya yang tak kunjung dikembalikan selama 3 bulan. Ia mendeteksi mobil rentalnya berada di daerah Pati. Saat diambil, korban memakai kunci cadangan sehingga memicu kecurigaan warga sekitar. Tersulut emosi, warga di desa Sumber Soko menangkap dan mengeroyok keempatnya. Bos rental tewas sementara 3 rekannya terluka dan dirawat di rumah sakit. Mobil yang dikendarai keempatnya pun dibakar oleh warga. Arif Nur melaporkan dari Pati. Sejumlah pelajar SMP Negeri 1 Demak terlibat dalam perkelahian di jembatan penyeberangan Jalan Tol Semarang-Demak. Pihak sekolah melayangkan surat peringatan dengan ancaman pelajar akan dikeluarkan dari sekolah jika mengulangi perbuatannya. Penyesalan itu dirasakan
para pelajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Demak yang terlibat perkelahian di jembatan penyeberangan Jalan Tol Semarang-Demak. Di pangkuan orang tua, para pelajar yang terlibat menangis menyesali perbuatannya. Mereka juga dibina Polsek Karangtengah di hadapan kepala sekolah dan guru. Pihak sekolah juga memberikan surat peringatan kepada pelajar dengan sanksi dikeluarkan dari sekolah jika mengulangi kembali perbuatannya. Kita melakukan sosialisasi pendekatan kepada anak-anak yang terlibat perkelahian bullying perhubungan yang terjadi di TKP Desa Dukun. Alhamdulillah, wasyukurillah pada siang hari ini kita bisa memberikan sosialisasi pada anak-anak yang terkait kejadian yang ada di Dukun, dan itu sudah pada menerima, mengakui segala kesalahannya dan akan berbuat lebih baik daripada yang sudah-sudah. Pihak sekolah juga sangat prihatin atas kejadian yang dilakukan oleh anak-anak kita, dan untuk ke depan tentu saja langkah-langkah pembinaan yang akan kita kedepankan. Walaupun sebenarnya sudah banyak kita lakukan pembinaan pada anak-anak kita. Di luar jam sekolah, karena itu terjadi pada sore hari. Jadi anak-anak sudah mestinya menjadi tanggung jawab orang tua di rumah untuk memantau anak-anaknya. Dari pemeriksaan, mereka mengaku berkelahi karena saling tantang di media sosial. Para pelajar ini lalu bersepakat untuk bertemu di jembatan penyeberangan untuk adu kekuatan. Polisi akan mendatangi SMP di Sayung yang jadi lawan perkelahian pelajar SMP di Demak. Ali Muftagiri melaporkan dari Kabupaten Demak. Menekan angka kekerasan dan perundungan anak, Polda Jawa Tengah mencanangkan program Jateng Zero Bullying. Dengan menggelar apel besar di Kota Semarang, patroli keamanan sekolah dibekali buku saku yang berisi tentang jenis perundungan dan cara menanganinya. Ribuan siswa dari berbagai sekolah menengah atas dan kejuruan di Jawa Tengah mengikuti apel besar patroli keamanan sekolah dan launching program Jateng Zero Bullying di halaman Mapolda Jawa Tengah. Kegiatan ini sebagai upaya pencegahan dan pemeliharaan lingkungan sekolah dari segala bentuk perundungan atau bullying. Saat ini Jawa Tengah berada di peringkat ketiga kasus kekerasan ataupun kejahatan yang menimpa anak. Upaya menekan angka itu, pendidikan anti perundungan perlu dimulai sejak di bangku sekolah. Adanya personel patroli sekolah atau PKS dinilai membantu untuk mencegah kekerasan dan perundungan di sekolah. Hal ini pun selaras dengan salah satu program yang ada di Kemendikbudristek. Tidak ada lagi terkait dengan tawuran pelajar, kemudian persekusi, kemudian perundungan. Yang hari ini kita launchingkan di seluruh Jawa Tengah, kita kumpulkan, mereka menjadi contoh-contoh pelopor-pelopor untuk anti bullying. Sehingga ke depan Jawa Tengah tidak ada lagi kasus terkait bullying khususnya anak-anak. Ini juga sesuai dengan apa yang ada dari Kemendikbudristek, yaitu edisi Merdeka Belajar ke-25 dan Permendikbud 46 tahun 2023. Di mana izin Bapak, di semua satuan pendidikan sudah ada TPPK, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah. Para siswa juga dibagikan buku saku yang berisi tentang jenis-jenis perundungan, cara mengatasi dan menanganinya, dan buku itu bisa dijadikan pedoman PKS untuk bertindak sehingga program Jawa Tengah Zero Bullying bisa tercapai. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.